Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin rahimakumullah, jamaah yang mulia dari Masjid Mutiara Hikmah, kita bersyukur pada hari ini masih diberi kesempatan untuk menjalani sisa-sisa terakhir dari bulan Ramadan kita. Sekitar 5 hari lagi mungkin kita akan melaksanakan saum. Semoga saum yang tersisa bagi kita menjadi saum yang terbaik, dan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, Allah masih berkenan menerima, memakbulkan upaya-upaya kita dalam mengisi Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan sungguh juga kehormatan bagi saya pribadi di sini diminta bersama-sama menderes atau saling mengingatkan tawasau bil haq di masjid yang kalau menurut saya ini memang gudangnya para ustadz ya, dan para kiai. Hadirin rahimakumullah, ketika kita pindah dari suatu kompleks ke kompleks lain, misalkan dari kompleks mana misalkan ya ke Mutiara Hikmah, biasanya yang kita lakukan ada bermacam-macam, tapi kurang lebih biasanya kita memperkenalkan diri, kemudian sebelumnya juga mungkin mencoba bersilaturahim gitu ya, kemudian sedikit demi sedikit mencoba fit in, menyesuaikan gitu ya dengan pola atau budaya setempat atau kebiasaan setempat yang baik-baik, dan untuk kemudian bercampur, blended gitu ya dalam kebaikan. Dan sebetulnya hal ini hal yang baik, bahkan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali hijrah dari dari Makkah ke Madinah. Pada saat itu orang Madinah sudah banyak mendengar tentang Muhammad SAW, tentang seorang yang mengaku dirinya Rasul dan banyak pengikutnya, dan kemudian juga akan berhijrah gitu ya. Setelah sebelumnya ada pendahuluan peristiwa-peristiwa Bai'atul Aqobah 1, kemudian Aqobah 2 dan sebagainya. Nah, dalam suatu hadis diterangkan bahwa ketika Rasulullah SAW pertama kali menginjakan datang ke kota Mekah gitu ya, yang pertama kali beliau lakukan gitu ya, setelah sebelumnya dalam suatu hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika datang ke Madinah, orang-orang tuh saling mengatakan Muhammad telah datang, Muhammad telah datang. Terus banyak yang ingin tahu, karena juga belum semuanya berislam gitu ya. Tetapi dalam satu keterangan hadis ada seseorang yang kemudian melihat wajah Nabi. Nah, kemudian Nabi Muhammad diperhatikannya oleh dia. Kemudian dia berbicara dan dicatat dalam suatu hadis bahwa sungguh aku telah melihat wajah Muhammad. Melihat wajahnya saja aku yakin dia bukan pembohong, pembawa kebenaran. Nah, kemudian hadis itu dilanjutkan, Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Salam, ya ayuhan nas, wahai manusia. Sebetulnya hadisnya sudah kita kenal, Bapak Ibu juga sudah tahu. Ya ayuhan nas, wahai manusia,
afsyus salam, tebarkanlah salam. Jadi kalimat pertama Rasulullah SAW di depan halayak Madinah adalah 4 kunci terjalinnya keharmonisan dan kejayaan umat Islam nantinya gitu ya. Karena pertama kali Rasulullah menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan orang yang perlu makan. Wasilul arham, dan sambungkanlah silaturahim. Wasallu billail wan nasu niyam, dan dirikanlah solat malam ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan memasuki surga atau jannah dengan salam, dengan sejahtera. Jadi kalimat yang disampaikan Rasulullah sebetulnya sangat sederhana, tetapi justru kalau dari letterlek atau harfiah hadis ini bisa mengantarkan kita ke jannah, ke keridhoannya, ke surga di akhirat nanti. Dan tentu dalam konteks kemasyarakatan ini menjadi sangat penting, menyebarkan salam, baik salam dalam konteks individu gitu ya, dalam konteks verbal kita saling mengucapkan salam. Sebetulnya dalam salam itu terkandung pertama doa dan harapan untuk bersama-sama berada dalam keselamatan, dalam kedamaian, dalam keharmonisan. Dan ini sebetulnya merupakan pilar utama dalam tumbuhnya masyarakat Islam. Pada saat itu tentu masyarakat Madani. Dengan menyebar luaskan salam dan saling bersalam, kita sebetulnya secara pribadi pun kita akan saling merasakan ketika kita melakukan salam kepada saudara kita, maka ada batasan atau barir psikologis yang runtuh, entah itu kecurigaan, arogansi, insecurity, ketidaknyamanan, merasa terancam dan sebagainya itu menjadi hilang. Yang ada adalah rasa persatuan berhimpun dalam nuansa salam, dalam nuansa kesejahteraan yang Allah bina. Dan inilah salah satu kunci yang tentu untuk kita sekarang tidak hanya diartikan dalam konteks sederhana, saling mengucapkan salam itu langkah pertama, tetapi tentu saja menjadikan salam ini menjadi terdistribusi secara sistemik dalam masyarakat kita dengan pengaturan di RW, di DKM, di pemerintahan, di kelurahan, sehingga terbentuk tatanan masyarakat yang harmonis yang didasari oleh salam. Bukankah Islam itu sendiri sebetulnya ajakan untuk submit kepada Allah, untuk berserah diri kepada Allah, untuk bersama-sama mendapatkan keselamatan melalui keridhoannya. Kemudian wa'imut ta'am, dan berilah makan ya, makanan. Berilah makanan kepada orang yang membutuhkan. Ini juga menjadi kunci adanya kebersamaan dan persatuan di dalam masyarakat, di mana kita saling memberdayakan gitu ya. Jadi orang yang memberi makan tuh memberdayakan orang yang diberi makan. Tapi dalam arti yang luas juga sebetulnya jika dikaitkan ini dengan konsep pengelolaan zakat, konsep ekonomi umat dan sebagainya, maka wa'imut ta'am ini sendiri adalah sebuah upaya yang penting untuk dijaga dan dilakukan secara sistematis gitu ya. Mas Didit, sudah habis waktunya belum? Belum. Saya khawatir Mas Didit sudah banyak yang lihat arloji ya, termasuk saya. Baik, jadi tadi wa'imut ta'am. Nah, tentu sebetulnya ada satu hal yang kita ambil pelajaran. Kondisi umat Islam pada saat Makkah, katakanlah, itu adalah pada saat kondisi terlemahkan gitu ya, dalam konteks mengalami persekusi, mengalami banyak tekanan gitu ya dari kaum kafir Quraisy gitu ya, musyrikin Quraisy dengan segala sistemnya yang tidak berkeadilan, di mana yang kaya dan berkuasa sangat eksploitatif terhadap yang miskin gitu ya. Kemudian juga di situ para tokoh pemuka
pemimpinnya gitu ya, tokoh politiknya itu juga jalin menjalin berkelindan dengan para saudagar kaya gitu ya, gitu. Kemudian juga dengan para pemuka agama dalam konteks industrialisasi keberhalaan, kemusyrikan, sehingga tentu kita tahu datangnya Nabi Muhammad meruntuhkan itu semua sebagai ancaman sehingga ditentang. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah wa'atimut ta'am sebetulnya ajakan kepada kita untuk memberdayakan sesama umat ini gitu ya. Jadi tidak hanya harfiah, tetapi apa yang dilakukan dengan Baznas misalkan, atau juga badan-badan filantropi Islami itu sangat baik untuk memberdayakan umat gitu ya. Dan memang Rasulullah ketika di Mekah dalam kondisi yang tersiksa bersama umatnya gitu ya, dipersekusi dan sebagainya, justru ayat-ayat yang turun adalah ayat-ayat yang menunjukkan keberdayaan. Jangan menghardik anak yatim, beri makan fakir miskin gitu. Padahal kondisinya itu sedang menderita gitu, sedang dikejar-kejar. Nah, ini semacam juga pendidikan dari Allah bahwa umat Islam itu harus bermental kuat dan bermental juara, bukan kampanye salah satu Cagup Jabar ya, bermental juara, champion dalam segala tantangan gitu ya, dan tidak boleh cengeng gitu ya. Karena pada saat ditekan pun ayat-ayat yang disuruh itu tegakkan keadilan, kemudian beri makan orang anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, dan sambungkanlah silaturahmi kalau bahasa sehari-hari. Dan ini memang menjadi penting, dan silaturahim ini juga banyak bentuknya dan nantinya memang akan membangun sebagai pondasi kekuatan umat. Jadi kekuatan umat dalam konteks persatuan ini dibangun oleh silaturahim yang nantinya menumbuhkan rasa kasih sayang. Dari kata silaturahimnya sendiri menyambungkan rahim, kasih sayang, itu arham. Dan ini menjadi sangat penting gitu ya. Dan banyak hal sebetulnya yang terjadi dalam masyarakat kita atau dalam kehidupan kita bermasyarakat pun, bertetangga misalkan, hanya karena masalah komunikasi, interaksi yang baik dan sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah betul-betul menyampaikan kekuatan silaturahim ini. Kalau kita, dan miskinnya silaturahim sebetulnya akan menimbulkan banyak masalah. Salah satunya adalah praduga. Misalkan ketika peristiwa Allah di surga menyampaikan kepada menyampaikan kepada para malaikat, di situ ada iblis dari golongan jin juga. Ketika wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kalau malaikat itu dia memahami prinsip-prinsip silaturahim. Ketika ada rasa ketidakcocokan, ada argumen yang belum pas, dia sampaikan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu, dan seterusnya ya. Ustaz Didit hafal 1 Al-Baqarah, amin. Mengapa engkau, jadi ada semacam dialog. Kemudian Allah memberikan argumen dengan cara mengajarkan Nabi Adam misalkan nama-nama, kemudian dikumpulkan dan disuruh dites, sebutkan nama-nama ini. Malaikat tidak ada yang tahu kecuali Adam, setelah diberi oleh Allah ilmunya gitu ya, diajarkan, dan malaikat tunduk dan sebagainya. Tetapi iblis pada saat itu misalkan tidak ngomong apapun, tapi yang ada adalah mengembangkan pemikiran-pemikiran dalam dirinya, semacam kenapa dia yang dipilih padahal dia dari tanah, bukankah aku dari api, aku lebih mulia, muncul juga dengan persepsi-persepsi diri dan sebagainya. Ini sebagai suatu contoh saja ekstrim gitu ya, tentang pentingnya silaturahim, dalam salah satunya dalam konteks berkomunikasi dan sebagainya. Nah, dalam konteks yang lebih umum tentu kita sangat memahami banyak sekali keutamaan dari silaturahim, dari hadis-hadis, bahkan dalam surat pun, dalam Al-Baqarah pun ada disebutkan tentang orang yang merugi, yang fasik itu salah satunya adalah yang tidak menyambungkan silaturahmi padahal itu yang disuruh gitu ya, dan seterusnya. Nah, dan yang keempat ini sebetulnya yang kaitannya langsung berhubungan dengan apa yang kita lakukan tiap hari di malam Ramadan, yaitu wasallu bil lail wan nasu niyam. Jadi
Dan sholatlah kamu di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Dan ini memang lebih cocok untuk saya sendiri ya, bahwa melanggengkan nilai-nilai dan kebiasaan tarawih untuk menjadi semacam latihan untuk kita bisa continue tahajud, witir gitu ya, maka itu menjadi sangat penting gitu ya. Dan memang nantinya kalau kita lihat intisari atau inner circle, golongan utama dari yang membawa kemajuan umat itu adalah orang-orang yang senantiasa bangun di malam hari, banyak beristighfar dan bersolat, melakukan solat, wal mustaghfirina bil ashar dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang banyak beristighfar di waktu sahur gitu ya, dengan tentu sebelumnya juga melakukan solat malam. Kemudian Rasulullah menutup, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan salam, dengan sejahtera. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf kalau berkepanjangan, tetapi itulah 4 pesan Nabi kepada kita untuk kita sama-sama kuatkan. Yang pertama, sebarkan salam, kemudian beri makan orang yang membutuhkan, berdayakan ekonomi umat. Yang ketiga, sambung silaturahim. Dan yang keempat, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita, yaitu untuk bersama-sama menjaga kualitas sholat malam kita. Dan insya Allah inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak dalam bentuk jannah bisalam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.